Pada sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana proses pasien rawat inap. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui data-data master apa saja yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah data kamar. Nah, ini adalah daftar kamar yang ada di klinik kita atau di rumah sakit. Data yang saya masuk ini adalah data-data contoh ya, bukan data sebenarnya. Jadi kita bisa merekap berapa tarif dari masing-masing kamar. Kemudian nanti kita bisa tahu nih, dari form ini kita bisa tahu mana status yang kosong atau berisi. Kalau seandainya nanti sudah diproses, maka statusnya ini berubah menjadi terisi. Sehingga nanti mempermudah ya bagian front office tahu ternyata kamar kita sudah terisi semua atau kosong semua atau ada yang kosong atau terisi. Nah, itu dia poin pertama. Selanjutnya, bagaimana cara memproses penginputan rawat inap? Dimulai dari pendaftaran pasien. Misalkan nama pasiennya Randy. Untuk penginputan pendaftaran pasien sama dengan proses rawat jalan ya. Tidak ada perbedaan, cuma nanti kita harus menentukan pasien ini masuk ke kamar mana. Setelah data masuk seperti ini, ya, selanjutnya kita bisa input ya, klik tombol ranap ya, kita proses, kita klik datanya, kita klik OK, lalu tentukan kamar yang dimasukkan pasien. Misalkan kamar 101, kita klik tarifnya 125.000 per hari. Kita klik save. Di sini ada tanggal masuk, sudah otomatis mendeteksi hari ini. Kita klik save. Nah, harusnya kalau kita buka dari menu data master ya, data metadata, kamar 101 terisi. Kita coba buka ya. Nah, ini dia. Kamar 101 statusnya terisi dan tidak akan lagi muncul ketika kita melakukan penginputan pendaftaran. Tidak akan mungkin terjadi 2 kali penginputan data pada satu kamar. Itu poinnya. Kemudian setelah data diinput oleh bagian pendaftaran pasien, seperti biasa, data itu nanti diproses oleh dokter ya. Bisa ada 2 cara, bisa diinputkan melalui form ini, ya, form rekam medis ini, atau bisa juga nanti langsung diinputkan dari form transaksi ranap. Jadi cukup membuka satu form transaksi ranap, maka admin bisa nih menginputkan diagnosanya, obat, tindakan, laborat, semuanya bisa di satu form ini. Tetapi kalau seandainya ingin dokter menginput dari loginnya tersendiri, ya silakan juga tidak masalah. Jadi diinput Randy Perkasa, kemudian rekam medisnya boleh diinput. Misalkan obat ya, saya contohkan Hufanoxil 2. Di sini stok Hufanoxil belum terpotong. Ya, tadi kan 10 nih. Ketika kita isikan 2, stoknya masih tetap 10 karena nanti harus di-approve dulu ya. Diambil dulu oleh bagian yang pemberi obatnya nanti. Katakanlah perawat atau apoteker dan lain sebagainya yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, selanjutnya data yang diinput oleh bagian dokter ini akan terlihat di bagian sini, di bagian obat, ya, di bagian resep. Nah, kelihatan ya, Hufanoxil yang diinput oleh dokter. Nah, disinilah tugasnya bagian yang mengelola rawat inap mengapprove resep, di-approve, data berhasil disimpan, dan Hufanoxil barulah stoknya berkurang jadi 8. Itu kalau seandainya dokter terlibat ya, yang menginputkan obatnya apa. Tetapi bisa saja dari sini langsung. Misalkan karena pasien ini rawat inap ya, jadi kita bisa ngambil obat untuk pasien itu ya. Pencatatan bisa dilakukan di form ini. Langsung aja nih, obat yang kita keluarkan misalkan Etamox ya. Ini 793. Kita keluarkan 3. Oke, stoknya jadi 790. Kalau kita proses penginputan obat dari form ranap, maka prosesnya langsung saja. Tidak ada proses approve dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Jadi fitur dirancang semudah mungkin. Mudahnya bagaimana? Karena bagian yang mengelola transaksi ranap cukup membuka satu form ini saja. Misalkan kita ada 5 pasien sekarang di klinik. Ya sudah, misalkan pasien atas nama Randy Perkasa diberikan tindakan, tinggal klik tindakan, berikan saja tindakannya apa. Misalkan hacking, ya. Enter, selesai. Kemudian esok harinya Randy Perkasa ada lagi tindakan, klik saja tindakan gitu. Propain misalkan, enter, selesai. Kemudian sorenya pasien ini diberikan obat lagi ya, klik aja obat ya. Etamox 1, selesai. Oke. Kemudian
Ada penginputan vital sign di hari kedua, ya inputkan. Jadi cukup di satu form. Ada tindakan labor yang diberikan, misalkan serum V, serum ya, selesai. Oke, jadi seperti itu. Tidak susah karena sudah disediakan satu form khusus. Kita bisa melakukan penginputan kontinu untuk satu pasien sampai pasien ini nantinya keluar atau sudah sembuh dari klinik kita. Itu poin pertama. Baik, terus ada lagi namanya histori transaksi. Ya, tombol ini berguna misalkan terkadang ya dari orang tua pasien atau saudara pasien bertanya, ini biayanya sudah berapa gitu ya. Intinya mereka membutuhkan informasi. Nah, kita bisa klik nih histori transaksi. Oke, dari histori transaksi kita bisa tahu pasien atas nama Randy Perkasa ini pemakaian obatnya apa saja, ya. Oh, jadi selama pasien ini berobat di klinik kita sekian hari, obat yang diberikan ini. Jadi jumlah ya, biaya yang kita sebutkan kepada pasien itu seluruhnya detail. Ada pertanggungjawabannya, item-itemnya itu ketahuan gitu. Itu poin pentingnya. Jadi obat-obat yang diberikan apa saja? Ada 3 ya. Jadi biaya pemakaian obatnya 102.000. Nah, kemudian tindakannya apa saja yang diberikan? Ada 2 kali, ada hecting, ada ropain. Totalnya 205.000. Laboratnya ada nggak? Ada. Serum V 85.000. Lama inapnya berapa hari? Di sini 1 hari, 2 hari, 3 hari akan terhitung otomatis ya. Ini akan mengalihkan otomatis. Sehingga total biayanya berapa? Kalau kita jumlahkan ini, harusnya jumlahnya 517.000. Nah, itu dia. Kemudian kita bisa beri informasi, anak ibu atau saudara ibu, saudara bapak ya, sudah diberikan tindakan ini, obatnya ini, laborannya ini, total biaya hingga saat ini sekian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita singkat cerita, pasien atas nama Randy Perkasa ini keluar atau sudah selesai berobat ya. Nah, caranya begini aja, klik history transaksi, kemudian klik check out. Oke, ketika di check out totalnya kelihatan nih 517.000. Ada diskon nggak? Misalkan ada diskon 100.000. Nah, total biaya sudah berubah menjadi 417.000. Status keluarnya apa? Sembuh, dirujuk, meninggal, lebih dari 48 jam, meninggal kurang dari 48 jam atau apa ya. Tinggal pilih aja, misalkan statusnya sembuh, kita klik proses. Ya sudah selesai nih. Ya. Data dari pasien atas nama Randy tadi sudah tidak muncul di sini, artinya pasien itu sudah selesai dan terakhir kita masuk ke pembayaran. Tinggal proses nih. Totalnya 417.000, klik bayar, save. Oke, selesai. Muncul semua ya struknya. Kemudian terakhir kita lihat nih, kita sebagai owner klinik tentu ingin tahu ya pendapatan hari ini. Tinggal buka menu penjualan, klik view, maka 417.000 tadi sudah masuk ke pencatatan uang masuk kita, yaitu dengan status tunai. Oke, saya kira demikian. Silahkan kalau ada pertanyaan melalui WA, Facebook, atau akun YouTube. Terima kasih.